Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan coba jelaskan proses PSB dari sisi keuangan. Ini saya membuka modul Titanium Akademik di menu penerimaan siswa, proses PSB, saya klik calon siswa. Nah, di sini sudah ada contoh 3 orang calon siswa yang semuanya itu berstatus datanya sudah terverifikasi, bahkan sudah ada yang lunas. Nah, perlu diketahui eh, ketika status siswanya sudah terverifikasi, ini secara otomatis si calon siswa ini akan dikenakan billing gitu. Jadi data terverifikasi ini bisa diperoleh misalkan stafnya membuat data manual di sini, itu statusnya udah pasti terverifikasi, atau datanya kan bisa diinput oleh masyarakat, kemudian di-set sebagai verifikasi oleh staf. Nah, ketika di-set sebagai verifikasi, maka di saat itulah data calon siswa ini dikenakan billing, gitu ya. Nah, billingnya itu bisa dilihat di mana? Kita bisa lihat di modul keuangan yang ini. Nah, karena saya sudah login sebagai admin, saya juga bisa masuk ke modul Titanium Keuangan. Nah, di sini kita akan klik billing peserta PSB. Kita pilih departemennya. Oke, ini ada 3 calon siswa. Kenapa ada 3? Karena yang sudah verified 3 gitu ya. Kalau ada yang belum verified, belum masuk sini. Nah, di sini kita bisa melihat total biaya, kemudian pembayarannya, sisa tagihnya berapa, statusnya apa, lunas apa belum, gitu. Nah, kalau kita misalkan nih, walinya itu bisa mengetahui, pasti bisa tahu info ini ya, entah dari brosur atau dari modul PSB, pasti udah tahu nih biayanya segini gitu. Nah, kalau mereka melakukan pembayaran, jadi tugasnya staf keuangan itu apa? Mencatat pembayarannya. Mencatat pembayarannya tuh di menu ini, di aksi ini. Misalkan ya, Ikhwan Subandi, dia mau bayar nih, kita klik ini. Nah, detailnya kita bisa lihat nih. Ikhwan Subandi, total biayanya 5.150.000, belum ada yang dibayar. Sisa tagihannya ya segitu ya, sama. Statusnya belum lunas. Nah, ini rincian biayanya. Oh iya, jadi biasanya biaya PSB itu nggak ada uang pangkal ya, biasanya. Biasanya biaya PSB itu hanya misalkan formulir dan ujian kalau ada ya. Nah, tapi ada suatu sekolah, ya mungkin banyak sekolah yang dia itu mensyaratkan uang pangkal sebagai syarat diterimanya siswa. Ya, jadi bisa aja kita buat di komponen billing, komponen biaya PSB itu ada uang pangkalnya, bisa. Bisa aja gitu. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Dia komponennya ada 2 nih, ada eh, biaya pendaftaran sama formulir ini ya, sama uang pangkal. Nah, jadi ini informasinya tertera di sini. Nah, dia mau bayar berapa? Nah, jadi Titanium ini untuk paymentnya itu bisa lebih dari sekali membayarnya. Jadi misalnya nih, oh sekarang saya hanya punya uang, eh, saya mau bayarnya ini 150.000, oke, ini saya mau bayar 1 juta dulu, bisa. Kita input di sini 1 juta, 1 juta. Nah, berarti artinya dia mau membayar yang uang pendaftaran dibayar semua, yang uang pangkalnya mau dibayar 1 juta dulu gitu, bisa. Nah, mau cash, mau transfer, nanti di sini ada opsinya. Misalkan kita bayar ya, klik. Oke, ini langsung cetak struknya. Nah, ini sudah terlihat ya, dia membayar sekian. Jadi sisanya sekian gitu. Misalkan besoknya lagi dia mau bayar lagi full nih 4 juta, boleh bayar lagi. Nah, udah dibayar lagi berarti sekarang statusnya menjadi lunas. Nah, ini ya, lunas. Dan informasi ini bisa dilihat oleh staf akademik. Ya. Nah, ini si Ikhwan Subandi ini lunas. Nah, misalkan nih syarat-syarat kelulusan seleksinya misalkan harus lunas, berarti setelah lunas ini dia bisa set sebagai
lulus seleksi gitu. Nah, seperti ini ya. Nanti dia bisa dimasukkan ke siswa, itu sudah ada videonya ya. Nah, seperti itu.